Jelas, Oke, Ustaz. barusan ada di kolom komentar ada yang kurang jelas, barangkali dicek kembali mikrofonnya ya. Baik, alhamdulillah kita akan mulai dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahilladzi anzalal qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Khairukum man ta'lamal Qur'ana wa 'allamahu al-hadits. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur tentunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah senantiasa selalu memberikan kita kenikmatan yang tentunya tidak bisa kita 100% menyadari itu semua ya. Bahkan bisa jadi ada nikmat yang tidak kita rasakan. Padahal Allah memberikan nikmat itu kepada kita, ya. Seperti halnya detak jantung kita. Apakah ketika kita tertidur, ya, apakah kita saat ini detak jantung kita terdengar keras? Apa tidak, ya? Akan tetapi detak jantung itu terus memompa darah kita sehingga kita bisa hidup seperti ini, gitu ya. Terus hal-hal yang lainnya yang tidak bisa kita, terkadang kita tidak memperhatikannya, seperti narik nafas, ya, oksigen yang Allah berikan kepada kita secara gratis, gitu ya. Dan juga tentunya kesehatan yang kita rasakan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan sehat kita dan luang kita yang Allah berikan kepada kita, kita akan memaksimalkan, memanfaatkan untuk senantiasa hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya adalah mempelajari Al-Quran, ya, bertolabul ilmi, yang mana kita mengharapkan tidak hanya pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita pun juga mengharapkan ilmu yang bermanfaat, ya. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada ayah bunda sekalian menerima ilmu, ya, meskipun tidak terkadang tidak 100% pun juga tidak apa-apa. Yang penting kita niatkan yang pertama tadi, ya, yaitu mengharap pahala dan ridho Allah, dan setelah itu mudah-mudahan Allah berikan bonusnya, yaitu berupa ilmu, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah di sini sudah pada hadir, ya, dan luar biasa banyak sekali di berbagai pelosok, ya, di kota Indonesia ini, ya, di kota Bandung, kota Jabodetabek, ya, semuanya hadir, ya, di seluruh Indonesia, dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita perlindungan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa jauhkan kita semua dari mara bahaya, ya, dari penyakit dan juga dari segala kejahatan. Apalagi yang mana pada hari-hari kemarin sampai detik ini pun juga, ya, masih ada kericuhan-kericuhan yang insya Allah mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Allah memberikan kabar gembira, ya, kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, oleh karena itu insya Allah Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini sangat luar biasa sekali kehadirannya dan memaksimalkan waktunya untuk senantiasa bertalabul ilmi, ya. Mudah-mudahan dengan talabul ilmi ini, mudah-mudahan dengan menuntut ilmu ini, kita mendapatkan tidak hanya keberkahannya barangkali, ya, kita mendapatkan syafi'an, ya, yaitu obat, ya, apalagi Al-Quran itu kan sebagai obat, gitu ya, obat dari segala penyakit, tidak hanya penyakit hati, ya, penyakit-penyakit yang lainnya pun juga insya Allah. Ayah bunda barangkali di sini ada yang kurang sehat, mudah-mudahan kita doakan bersama-sama semuanya senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, tak tunggu lama lagi di sini, kita akan mulai kajiannya. Seperti biasa di pekan ini kita mulai kembali untuk mengawali dengan membaca Al-Quran. Seperti biasa ayah bunda sekalian, bagi ayah bunda yang senantiasa mencatatnya, boleh di-sharekan sekarang itu kira-kira
ayat berapa dan surah apa? Masih Al-Baqarah ya, kalau tidak salah ya. Coba dicek. 49 Ustaz. Ayat 249. 249. Oh, Masya Allah. Syukran Bu. 249. Kita cari dulu. 249. Oke, di ayat 148 berarti Bu ya, betul? 249. 249. Nah, Ustaz. Oke, biasanya kita per ain soalnya. Betul tidak? Iya, betul Ustaz. Halaman 23, betul? Halaman 41. Oh, 41. Itu baru 140-an. Oh, 140. Ini nggak kelihatan di sini. Oh iya, 43. Gini aja. 249, afwan. Barusan 100 ya. 249. Oke, mau ditunggu sebentar. Ini ya. Oke. Sekarang halaman 42. Betul Bu ya? Di ayat 200 berapa tadi? 49. 50. 249. 249. Oke. Oh, ini awal ya. Afwan. Oke, betul. Nah, di sini ya. Halaman 41. Mohon maaf. Oke, alhamdulillah seperti biasa ayah bunda sekalian kita akan mengawali dengan membaca masih Quran surah Al-Baqarah halaman 41 dan ayatnya 249. Seperti biasa kita akan membacakan bersama-sama dengan teknis ayah bunda sekalian memute-kan mikrofonnya tapi tetap mengikuti mengikuti bacaan itu ya. Terus yang kedua adalah barangkali ada kesalahan dalam membaca boleh langsung dikoreksi ya, bisa melalui via suara secara langsung, bisa juga melalui kolom chat. Tapi saya sarankan langsung saja bersuara itu ya Bunda ya, biar bisa langsung diperbaiki. Oke, siap. Seperti biasa kita awali dengan ta'awudz, lalu sesudah ta'awudz langsung kita membaca ayatnya ya, falama di sini. Oke, kita akan mulai ayah bunda sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة kita ulangi كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت
طالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, barangkali ayah bunda ada koreksian boleh silakan bisa di kolom komentar atau langsung bersuara. Nah, kira-kira gimana? Aman ayah bunda? Aman, Ustaz. Aman. Oke, Aman. alhamdulillah ya untuk sementara aman. Tadi beberapa hal yang memang tersendat ya saat membaca. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kita sudah membacakan dan ayatnya silakan boleh dicatat terlebih dahulu. Nah, biasanya Ibu Nur Sapitri ya, silakan Bu dicatat dulu. 253 nanti insya Allah dilanjutkan 254 ya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji suatu istilah di dalam tajwid ya, yang barangkali ini pun juga sering Bapak Ibu sekalian dengar ya, yaitu naber ya. Dan bahkan sebelumnya kita pun juga pernah ngebahas tentang naber ya. Apa itu naber ya? Naber itu nanti kita akan bahas di pembahasan pada malam hari ini melalui memulai di secara bahasa dan juga secara istilah ya, naber. Ada nun, ada ba, ada ro gitu ya. Naber. Baik, yang pertama Bapak Ibu sekalian, pengertian naber. Secara bahasa pengertian naber itu dorongan. Nah, ya sekarang nih sudah tahu nih. Jadi ayah bunda yang mana sebelumnya enggak tahu apa itu naber ya, kan biasanya ada yang mengkoreksi tuh. Itu bacaan itu coba dinaberkan gitu ya. Dinaberkan, berikan naber atau an-nabru gitu ya. Di sini ya. Jadi naber itu adalah dorongan. Dorongan apa? Dari segi bunyi ayah bunda ya, dorongan secara bahasa. Secara istilah
adalah menekan huruf tertentu. Nah, berarti kalau di sini disebutkan menekan huruf tertentu, berarti huruf-hurufnya itu tidak semuanya, ayah bunda, tidak semua diberikan nabr, ya, atau meninggikan suara sedikit. Nah, berarti tidak berlebihan juga sama, ya, ketika mengucapkan sebuah huruf. Nah, huruf apa saja nanti kita akan membahas terkait dengan huruf-huruf apa saja. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu dorongan atau penekanan huruf seperti apa. Nah, biasanya saya selalu menggambarkan atau memvisualkan seperti misalkan ada seseorang yang sedang memarahi anaknya misalkan gitu ya, atau apa ya, yang nggak apa-apa lah ya, untuk contoh saja misalkan. Kan biasanya kita kalau misalkan lagi marah ke anak-anak itu ya, ada penekanan ya. Misalkan nih anak sekolah SMP tuh yang barangkali ayah bunda di sini ada yang mengajarkan sekolah SMP ya, murid-murid SMP bahkan SD nggak apa-apa itu ya. Nah, itu biasanya kalau guru marah ya atau orang tua marah itu sedikit ada sentakan gitu ya, ada sentakan gitu ya, nakal sekali gitu ya, misalkan seperti itu ya. Nah, itu nabr, jadi dorongan suara, penekanan ya. Apalagi nanti penekanan ini memang akan ada kaitannya dengan dialek dan juga akan ada kaitannya dengan menerjemahkan kalimat, suatu kalimat gitu ya. Jadi kalau misalkan tanpa nabr itu tidak, pendengar itu biasanya tidak akan tidak akan bisa menerjemahkan suatu kosakata Arab gitulah ya, seperti itu. Pernah saya ngebahas di Quran surah Al-Fatihah ya. Ada kan kalimatnya iya gitu ya. Ada kalimatnya itu kurang tebal. Nah, ini ya. Ada kalimatnya iya. Nah, gitu ya. Ada tasdidnya. Nah, iya. Tapi kalau misalkan kita membacanya iya, itu ya, berarti kalau misalkan tanpa nabr ya, tanpa penekanan ya di huruf tersebut, maka itu bisa jadi kita menghilangkan huruf, bahkan bisa jadi kesalahannya jali yang tadi, bunda ya. Jadi kesalahan jali itu adalah salah satu di antaranya menghilangkan huruf atau menambah huruf, ya, menambah huruf. Contoh yang lain misalkan kalimatnya ada gitu ya, tapi tiba-tiba kita menekan ada gitu ya, itu pun juga menambah huruf. Nah, kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Nah, maka nabr di sini adalah dorongan suara atau menekan huruf tertentu dengan apa? Dengan suara tuh ya, tapi sedikit, tidak berlebihan. Contoh tidak seperti yang berlebihan seperti ini. Iya gitu ya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu berlebihan gitu ya. Tapi sedikit saja, tapi tetap ada penekanannya, ada nabernya gitu ayah bunda ya. Itu berkaitan dengan naber ya. Kalau dari segi bahasa yaitu dorongan, kalau istilah menekan suatu huruf tertentu ya, ada huruf-huruf tertentu. Contohnya adalah huruf ya tadi ya. Ada juga di huruf dal, ada juga di huruf dza gitu ya. Banyak sekali untuk contoh-contoh yang tentunya nanti kita akan bahas ya. Baik, sampai sini ayah bunda kita cek terlebih dahulu. Bisa dipahami istilah nabr ini ayah bunda ya? Ada Insyaallah. hentakan, ada dorongan ya. Tanya Ustadz, bisa tanya. Oke, boleh, gimana? Ini apakah setiap ada tasjid itu harus nabr? Oke, siap. Ya, salah satu di antaranya memang di tasydid. Ya, salah satu di antaranya ya. Tapi nanti tidak semua huruf bertasydid diberikan nabr. Enggak semua tasydid. Makanya di sini disebutkan disusunkan menekan huruf tertentu. Nah, bisa jadi huruf tertentu ini memang banyak juga hurufnya gitu ya. Nah, tapi tidak jadi patokan semua huruf tasydid harus diberikan nabr. Tergantung ya hurufnya apa, terus nanti kondisinya seperti apa. Bisa jadi tidak hanya tasydid, kan sebetulnya ayah bunda bisa memahami tidak tasydid ya. Kalau tasydid itu kan diberikan kalau istilah simbol, kalau simbol kan tashkil ya, ini dobet ya, dobet tanda ya, tanda baca gitu ya. Kan tanda baca tasydid itu kepala huruf sin ya, gini. Nah, kepala huruf sin.
Nah, ini ya, gitu ya, tasdid. Ya, disebutnya tasdid. Ada syiddah, tasdid gitu ya. Terus ada juga sukun. Nah, sukun di sini. Nah, sebetulnya ayah bunda sekalian, tasdid itu sukun gitu. Ya, sukun apa namanya? Tasdid itu adalah sukun. Nah, kalau sukun ya pasti sukun gitu ya. Jadi tasdid itu berasal dari sukun. Contoh misalkan ketika kita membaca abba, kalau kita pecah lagi ada huruf apa saja? A, ba sukun, dan ba berharokat. Nah, gitu ya. Jadi abba itu berasal dari dua huruf ba, ya. Huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat, gitu ya. Oke, gitu Pak ya. Untuk sementara ya, kita belum Ya, membahasnya. ya. Oke, Oke. bisa dipahami saat ini ya? Bisa, Insyaallah. bisa. Oke. Jadi salah satu di antaranya memang huruf-huruf yang bertasydid. Berarti nanti di huruf sukun pun juga akan ada naber di huruf sukun ya, di huruf-huruf sukun. Oke, mohon maaf di sini ada suara yang bocor, boleh dikondisikan terlebih dahulu ya. Oke, oke, baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kita akan bahas lanjutkan pembahasan naber ini ya. Jadi insya Allah sudah bisa dipahami tadi. Jadi naber itu sebetulnya yaitu dorongan suara atau penekanan irama yang tentunya harus kita tekankan di suatu huruf tersebut biar apa? Biar nanti pendengar itu bisa memahami dari sisi makna gitu. Berpengaruh loh ya, berpengaruh itu. Oke. Berikutnya. Nah, di sini di sini sepertinya terketikkan ini ya. Di dalam Al-Qur'an gitu ya. Di dalam Al-Qur'an ini kurang ini. Di dalam. Oke, di dalam Al-Qur'an naber dilakukan pada 5 tempat. Nah, jadi naber itu saat kita melakukan naber gitu ya, penekanan itu ada di 5 tempat. Tempat yang pertama, nah ini perhatikan ya. Ini insya Allah nanti akan saya coba sharekan di grup ya, nggak apa-apa. Ini karena pembahasan umum nanti saya sharekan. Nah, yang pertama adalah waqaf. Nah, ingat waqaf itu apa, Pak Bu? Waqaf itu apa? Harus dipahami dulu nih ya. Berhenti. Berhenti, gitu ya. Ya, ada waqaf, ada ini salah penulisan soalnya ya. Jadi penulisannya waqaf gini nih. Waqaf. Bisa sih ya. A juga bisa. Ya, jadi bunyi A di dalam bahasa Indonesia itu O itu ya, waqaf. Ada waqaf, ada wakaf, hati-hati. Wakaf. Nah, itu ya harus dibedakan ya. Berarti ini adalah waqaf ya. Waqaf itu adalah berhenti, tempat berhenti, wukuf. Nah, wukuf gitu ya. Wukuf. Nah, ini. Waqaf pada huruf bertasydid. Ini yang pertama ya. Waqaf pada huruf bertasydid. Sama tadi, Pak. Pertanyaannya, apakah naber itu hanya ada di huruf tasydid? Belum tentu. Maksudnya salah satunya. Salah satunya adalah huruf bertasydid. Nah, huruf apa saja? Nah, ini sebetulnya hurufnya banyak ya. Cuman di sini saya berikan hanya 3 contoh saja. Nanti ada pengecualiannya kok. Ya, ada pengecualiannya. Berarti kalau ada pengecualian, berarti sisanya naber gitu aja. Oke. Oke, yang pertama Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat ada huruf yang bertasydid di akhir, ini harus kita berikan naber. Ya, naber itu adalah penekanan sedikit, ya, sedikit pada huruf fa tersebut yang bertasydid. Nah, coba nanti kita akan coba bedakan yang bertasydid dan yang tidak, gitu ya. Oke, izin saya coba praktekkan dan fokus di sini dulu, ya. Nanti kita baca. Nah, contoh misalkan kita seluruh saja dulu ya. Bacaannya seperti ini. Fala taqul lahuma. Nah, di sini ada alis ya harusnya ya. Nah, di sini karena ada pertemuan mad bertemu dengan hamzah gitu ya. Fala taqul lahuma uf. Nah, gitu ya. Itu ada nabernya uf. Jadi biasanya naber itu penekanan naik gitu ya, kalau dari segi irama naik ya, jadi enggak uf itu ya, fala taqul lahuma uf. Nah, ada penekanan ya,
Tapi hati-hati juga tidak berlebihan. Seperti ini. Fala taqul lahuma uff. Nah, gitu ya. Nggak berlebihan, dikit aja. Uff, sesuai dengan intonasi nada, gitu ya. Jadi dari segi irama dan konsentrasi irama yang tadi kita baca, nah itu disesuaikan saja. Minimal iramanya naik. Itu naber ya. Berbeda misalkan ayah bunda ketika misalkan saya hapus tasdidnya. Itu ya, contoh. Fala taqul lahuma uff. Nah, beda ya. Uff. Oke, bisa dirasakan tidak? Kalau tasdid, fala taqul lahuma uff. Oke, yang kedua, ketika tidak bertasdid. Nah, ketika tidak bertasdid seperti ini, fala taqul lahuma uff. 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 Nah, gitu ya. Bisa dibedakan ayah bunda perbedaannya ya. Jadi nabar itu nanti menunjukkan bunyi tasdid di situ harus ada penekanan naik, iramanya naik. Jadi kalau misalkan andai pun ayat ini tidak ada, Pak Bu, ya, ayat ini tidak ada, misalkan saya tidak memperlihatkan kepada Bapak Ibu, misalkan gini, ya. Ketika saya membacakan di huruf akhirnya, coba disebutkan ayah bunda ya, ini kira-kira bertasdid atau tidak. Saya ulangi ya, perhatikan dengan teliti, didengarkan dulu, nanti boleh menjawab. Fala taqul lahuma uff. Nah, kira-kira diberikan nabar tidak itu Pak Bu? Tidak. Nah, bisa dirasakan ya. Sekarang yang kedua, fala taqul lahuma uff. Naber. Oke. Dari segi mendengar saja bisa diketahui yang nabar mana, yang bukan nabar yang mana. Oke. Alhamdulillah. Berikutnya, nah ini seringkali di ro bertasdid ayah bunda suka bingung. Ya, biasanya di al-qiyamah tuh banyak ya. Al-qiyamah banyak. Nah, saya akan coba praktekkan terlebih dahulu. Kulla amrim mustaqar. Kulla amrim mustaqar. Nah, bisa dibedakan? Sekarang yang kedua, afwan. Ya, mohon maaf ya. Siap, saya lihat dulu di sini. Nah, ya, mustaqir. Siap, kita ulangi ya. Izin saya ulangi kembali. Kulla amrim mustaqir. Yang kedua, kulla amrim mustaqir. Mustaqir. Oke, dan hati-hati, ro-nya tetap di sini ayah bunda sekalian, posisinya adalah sukun gitu ya. Jadi nanti harus ada tawasudnya itu sedikit penekanan ya, ada penekanan. Mustaqir. Ya, tapi tidak menebal gitu ya. Nah, kira-kira ayah bunda sekalian di sini dibaca tebal atau tipis kira-kira? Berarti posisinya berarti gini. Berarti posisinya gini nih. Nah, gini. Kalau misalkan kita melihat kalimat ini nih. Nah, misalkan Ar-Rahman. Oke, Ar-Rahmani gitu ya. Nah, kalau misalkan sebelum kalimat ini kan bismillahi, betul ya? Kita ulangi. Ada kalimat bismillahi. Nah, berarti ini kasroh, betul ya? Oke, di sini kasroh. Oke. Kalau misalkan di sini kasroh, terus kita bertemu dengan ro bertasdid. Nah, kalau misalkan ketika kita memberikan harokat, karena harokat yang keduanya, huruf ro yang keduanya adalah fathah, maka kita mengikuti harokat fathah.
Kalau ini jelas ya, berarti Bismillahirrahmanirrahim. Berarti dibaca tebal tipis, Pak Bu. Tebal. Tebal kan ya? Tebal. Karena apa? Alasannya adalah harokatnya dibaca. Ya, dibaca ya. Harokatnya dibaca. Nah, ini perlu dikoreksi juga. Barangkali nanti perlu dicek lagi ya. Saya pun juga waktu bertalaki, kalau tidak salah belum pernah mentalakikan ini, tapi ada kaidah-kaidah yang memang di sini ketika tebal itu kalau dibaca, itu ayah bunda. Oke? Dibaca tebal itu ketika dibaca harokatnya. Berarti kan harokatnya domah berarti dibaca tebal ya. Nah, tapi ini posisinya adalah gini berarti ro sukun, terus harokat kasroh. Nah, di sini barangkali ada yang lebih tahu, Bapak Ibu sekalian, boleh berkomentar ketika misalkan sukun kasroh, kira-kira ro-nya dibaca tebal atau tipis? Tipis. Dibaca tipis ya. Sukun. Karena sukun. Tapi kalau misalkan karena kita membaca harokatnya gitu ya, karena kita membaca harokatnya maka otomatis menjadi tebal. Tapi ini perlu dikoreksi lagi ya. Boleh nanti ya kita sama-sama saja ya. Dan saya pun juga di sini biasanya tadi menggunakan fathah di Quran surah Al-Qiyamah ada ya. Kalau tidak salah kalimatnya apa tuh ya di Quran surah Al-Qiyamah, coba kita lihat. Al-Qiyamah banyak tuh di situ ya. Tanpa kita sadari ternyata di situ banyak huruf-huruf yang bertasdid ayah bunda ya di juz ke-29. Nah, Al-Qiyamah. Nah, ayatnya adalah di sini. Nah, di sini ya. Dari mulai kalla. Nih, ayat 11 dari mulai ada kalla. Kalla la wazaru. Tebal ya. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Tebal. Karena apa? Ayah bunda. Ayat 12-nya al-mustaqar. Karena sebelumnya fathah. Betul. Karena sebelumnya fathah. Yunabbi'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Dengan al-mustaqar. Nah, sedangkan yang ini untuk sementara ya, kita koreksi nanti kalau misalkan saya keliru karena ini sukun kasroh berarti ro-nya dibaca tipis. Cuman tetap nabernya harus ada. Karena apa? Ketika ibu bapak sekalian mendengar itu bisa menentukan itu dibaca huruf ro-nya bertasydid gitu ya. Kulla amrin mustaqir. Itu ya. Berbeda dengan kalau sukun. Mustaqir. Nah, gitu ya. Bisa dibedakan Pak Bu? Bisa ya? Itu ya. Oke, siap. Sekarang saya tidak perlihatkan lagi. Yang pertama, kira-kira di naber atau tidak ya. Berarti gini aja, saya bikin dua pilihan ya, yang naber yang mana gitu ya. Yang pertama, saya baca seperti ini. Kulla amrin mustaqir. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kulla amrin mustaqir. Nah, yang mana Pak Bu? Masya Allah, ya. Bisa membedakan ya? Yang kedua naber. Taib. Oke, berikutnya. Ada di sini ada ada sin bertasydid ya, ada minal masi. Sebetulnya ayah bunda sekalian bisa kita praktekkan ketika membaca harokat juga sama ya. Jadi gini, kalau misalkan kita membaca berharokat, maka bacaannya gini. Minal masi. Nah, itu kan mas, itu sudah ada naber tuh, ya. Berbeda dengan kalau misalkan huruf sinnya tanpa ada tasdid. Nah, kalau diberikan harokat, kalau kita membaca harokatnya berarti gini. Minal masi. Nah, gitu ya. Tapi kalau ada tasdidnya, minal masi. Nah, itu sudah bisa membedakan yang bertasdid dan yang tidak bertasdid. Maka dari itu ketika disukunkan, oke, siap, saya baca lagi. Yatakhabbatuhu syaitanu minal mas.
minal mas. Nah, itu ya, ada penekanan atau ada dorongan naik ya, itu untuk menunjukkan bahwa bertasydid. Tapi kalau misalkan tanpa tasydid, yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Nah, turun kan ya? Oke, siap. Kita testing kembali Pak Abu. Bacaan yang kedua atau yang pertama yang diberikan nabar ya. Yang pertama. Yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Itu pertama. Kedua, yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Nah, yang mana Pak Bu? Yang pertama nabar. Sudah bisa ketemu ya. Oke, alhamdulillah. Yang pertama Nabar. yang diberikan nabar, yaitu dibacanya minal mas. Nah, gitu ya, Minal mas. diberikan penekanan. Baik, ini sebagai pembahasan pertama ya ayah bunda sekalian. Kita lanjutkan. Mas. Waqaf pada huruf bertasydid sama dengan pertanyaan yang tadi Bapak tanyakan adalah apakah hanya bertasydid saja? Nah, ini salah satunya. Ya, betul. Hanya salah satunya di huruf-huruf tasydid ketika diwaqafkan. Kita lihat yang kedua. Nah, yang kedua di sini waqaf. Nah, kita perhatikan ya. Yang kedua waqaf maupun wasol berarti dalam kondisi apa? Dalam kondisi berhenti maupun tidak berhenti, mungkin barangkali seperti itu ya, yang lebih mudah dipahaminya. Waqaf maupun wasol pada huruf wawu dan ya bertasydid. Nah, ini Pak Bu. Ya. Nah, ini sering terjadi nih. Siap, kita lihat. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan saya hapus tasydidnya di sini, kira-kira hukumnya jadi apa nih? Aduun gitu ya. Mad. Nah, betul. Jadi apa? Jadi mad ya. Karena di dalam membaca Al-Qur'an ketika kita mewakofkan, maka huruf akhirnya pasti menjadi sukun. Maka kalau misalkan sukun di sini, maka terjadilah pertemuan domah bertemu dengan wawu. Nah, gitu. Wawu sukun, maka terjadilah mad tabi'i. Tapi kalau ada tasydid, nah ini beda lagi nih, ya. Jadi harus ada kode gitu ya dari segi pembacanya, ya. Harus ada kode. Jadi kalau misalkan saya baca gini nih ya, tanpa melihat dulu nih. Kalau misalkan saya baca gini. Fa innahum adu. Nah, itu mad atau tasydid, Pak Bu? Mad ya, bisa kerasa ya. Tapi kalau misalkan kita mensukunkan, di wawu bertasydid harus diberikan nabar, yaitu tadi penekanan atau suaranya agak ditinggikan. Fa innahum adu. Nah, gitu ya. Adu. Kalau dari segi pengucapan gini Pak Bu, kita perhatikan. Adu. Nah, jadi bunyinya di bunyinya ada di bibir kita, bunyinya di monyong kita. Tapi kalau misalkan mad, fa innahum adu, beda nih. Ini al-jauf ya, al-jauf. Kalau ini penekanan. Fa innahum adu. Nah, bunyinya ada pada dua bibir kita. Itu bunyinya. Ya, maka dari itu di sini perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian, bunyinya jangan jadi mad, tapi harus wawunya bertasydid. Mudahnya gini, kita baca dulu dengan domah tanwinnya ya. Kita baca dulu dengan domah tanwinnya, Afwan. Nah, ini. Fa innahum aduwun. Udah ada tidak nabernya Pak Bu? Udah ada, jelas ya. Aduwun, tinggal kita hilangkan saja wunnya. Ya, domah tanwinnya. Maka fa innahum adu. Nah, itu yang pertama, ya. Adu. Seperti misalkan kita mengucapkan adu. Adu gitu ya. Nah, itu ya untuk penekanan di wawu bertasydid. Berikutnya dia bertasydid. Wa tawakkal 'alal hayy. Oh, gitu, bukan
hai, hai. Hati-hati. Ini sering terjadi ya. Dibacanya alal hai, alal hai gitu ya. Menjadi apa kalau hai, ayah bunda? Kalau tasdidnya dihilangkan menjadi apa tuh kira-kira? Harfulin. 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 Karena huruf lin ya, huruf lin itu adalah ya sukun dan wawu sukun. Sebelumnya fathah gitu ya. Makanya ada kalimat kan, ada au, ada ai gitu kan ya. Nah, ini pun juga sama. Jangan sampai menjadi lin atau harfulin. Wa tawakkal 'alal hayy, 'alal hayy. Nah, gitu. Tapi ditasydidkan menjadi apa? Nabr, penekanan di situ. Wa tawakkal 'alal hayy, 'alal hayy. Gitu. Meskipun linnya mirip-mirip ada ya, tapi harus ditekan. Harus ditekan, tidak hai, hai, tapi hai, hai, ada penekanan, ya. Itu beda, Pak Bu. Oke, siap. Yang ini nih huruf ya ya, karena huruf waw itu masih aman ya. Bisa kita berbeda cara bacanya. Tapi kalau ini, siap ya. Yang pertama atau yang kedua apa, Bu? Yang pertama saya baca seperti ini. Wa tawakkal 'alal hayy. Oke, yang pertama, yang kedua, wa tawakkal 'alal hayy, 'alal hayy. Yang kedua harus dibedakan. Nanti insya Allah di sini ada talakinya ya, ada talakinya Pak Bu. Ya, nanti bisa Bapak Ibu pelajari dan juga siap nanti mudah-mudahan rezekinya bisa membacakan ya. Terus berikutnya, tidak hanya di akhir bacaan, tapi di sini pun juga ada pada mad iwad. Ya, kita perhatikan Qur'anan Arabiyya. Nah, ya, Arabiyya berarti tidak hanya waqaf. Di sini kan termasuk iwad itu ada huruf lagi kan setelah hurufnya. Maka dari itu Qur'anan Arabiyya, ada Arabi. Nah, itu ada penekanan. Tapi ingat tidak berlebihan seperti ini. Qur'anan Arabiyya. Nah, enggak seperti itu, tapi biya sedikit saja ya. Terus yang terakhir di sini di Quran surah Al-Fatihah seperti biasa yang sering kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dari itu di Quran surah Al-Fatihah sering terjadi tidak diberikan nabar, Pak Bu. Ya, jadi bacaannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka apa yang terjadi? Maknanya berubah. Yang harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kepada siapa? Kepada Allah. Gitu ya. Tapi kalau kita membacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa ditasydidkan, tanpa diberikan sentuhan nabar, maka maknanya berbeda. Hanya kepada Engkaulah matahari kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah matahari kami meminta pertolongan. Tuh, naudzubillah, Pak Bu, ya. Ini perbedaan nabar saja itu berpengaruh dengan makna, ya. Karena nabar itu nanti kaitannya dengan huruf bertasydid. Karena huruf bertasydid itu menunjukkan dua huruf. Kalau kita menghilangkan satu huruf dalam tasydid, maka kaidahnya kita menyalahi kaidah bahasa Arab atau kesalahan lahan jali, ya. Lahan jali nantinya, Pak Bu, ya. Makanya bisa merubah makna. Ini yang kedua, masih banyak nih ya. Berikutnya, yang ketiga. Nabar dilakukan pada mad lazim kilmi atau harfi musaqqal. Nah, ini Pak Bu. Oke, nah dilihat di sini. Mad lazim. Mad lazimnya di sini mad lazim musaqqal ya. Musaqqal ini maksudnya menyeluruh ya. Ini kurang lengkap berarti ya. Mad lazim kilmi musaqqal. Ya, di sini berarti ada tambahannya musaqqal. Nah, gitu ya. Musaqqal. Mad lazim kilmi musaqqal atau yang sering kita dengar mad lazim musaqqal kalimi gitu ya. Sama kok ya, sama. Terus berikutnya ada mad lazim harfi musaqqal. Nah, kalau harfi berarti
kaitannya dengan bukan kilmi ya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab gini Pak Bu, kan ada apa namanya? Ada al kalimatu ya. Al kalimatu. Nah, itu ya. Ada al kalimatu, ada harf ya atau harfun. Afwan. Ada harfun gitu ya. Nah, kalau misalkan biasanya di kaidah bahasa Arab itu kalau di zaman sekarang itu kita menyebutnya kata ya. Makanya kalau kita lihat di sini ini misalkan nih ya, atau misalkan ini nih min gitu ya. Min kan ini maknanya dari gitu ya. Dari. Nah, berarti biasanya kita menyebutkan satu kata gitu ya. Nah, kalau di dalam bahasa Arab sebetulnya disebutnya satu kalimat, satu kalimat ya. Makanya disebut kalimat ini maknanya mendalam ya. Kalau misalkan ada huruf yang disebutnya kalimat maka mengandung makna gitu ya. Bunda ya. Jadi kalau misalkan sudah disebut kalimat maka mengandung makna. Itu kaidah bahasa Arab. Kalau di bahasa Indonesia kalimat itu berarti susunan dari kata-kata gitu ya. Kalau kita kalimat itu susunan dari huruf-huruf gitu. Itu disebutnya kalimat. Tapi secara khusus kalimat di dalam bahasa Arab itu adalah yang mengandung arti. Makanya kalau misalkan masuknya di mad lazim kalimi itu yang mengandung arti gitu ya. Tapi kalau misalkan disebutnya harfi, nah ini ya, harfi. Nah, berarti ini hanya huruf saja yang tidak mengandung arti. Salah satu di antaranya tuh huruful muqatta'ah atau yang sering disebut apa? Fawatihus suwar. Suar. Ya, apa Ayat-ayat fawatihus gorib. suwar? Masih ingat Ayat-ayat ayat gorib. ayat gorib Gorib. betul atau ayat-ayat muskilat ya. Ayat asing untuk siapa? Ayat asing untuk orang Indonesia gitu ya. Ayat asing untuk orang Indonesia karena orang Arab itu sudah terbiasa gitu ya. Makanya disebutnya gorib, goribah itu asing ya. Asing bagi siapa? Orang Indonesia Pak Bu khususnya ya. Tidak dengan orang Arab. Orang Arab itu sudah apa namanya dengan dialeknya ya, mereka membaca seperti itu. Nah, maka dari itu di sini tetap harus diberikan naber. Al-haq. Nah, kan ada haq, tidak haqoh. Haqoh. Nah, itu ya. Terasa tidak kalau misalkan kita bacanya gini, al-haqqah, bertasdid tidak kira-kira Pak Bu kalau bacanya gitu? Ah, enggak, betul. Makanya memunculkan tasdid itu diberikan nabar. Al-haqqah waladdallin. Ah, maka dari itu hati-hati yang sering membaca waladdallin. Ah, nggak ada nabernya tuh, ya. Maka kalau misalkan tidak ada nabernya, pendengar atau misalkan orang Arab asli itu langsung rancu. Kok nggak diberikan huruf tuh, gitu ya. Nggak diberikan huruf tasdid. Di situ kan ada 2 huruf berarti. Ya, makanya waladdallin ada penekanan dan di sini pun juga termasuk pada harfi. Bisa nanya Contohnya, sedikit. oke, gimana Bu? Itu Gimana Pak? Kalau waladdallin, kalau tidak dinaberkan maknanya berubah. Nah, sebetulnya ada makna yang berubah, ada yang tidak gitu, Pak Bu ya. Oh. Jadi sebetulnya tidak apa namanya seperti tertukar huruf. Apakah merubah mana? Ada yang merubah mana? Ada yang tidak bermakna gitu, ya. Nah, ini bisa jadi tidak bermakna kalau misalkan kita membaca seperti itu, ya. Memang beda-beda ini ya, beda apa namanya seperti Iya tadi beda ya dengan iya. Betul. Seperti iya tadi ya, iya. Atau misalkan di kalimat yang lain ketika tidak ditasydidkan nggak ada maknanya. Contoh misalkan ada misalkan amma ya. Amma nih. Amma misalkan ya. Harusnya kan amma. Ini malahan amma itu ya. Ini bisa merubah makna dan juga bisa tidak bermakna gitu ya. Contoh misalkan tertukar huruf yang sering apa namanya saya jadikan contoh ya. Ada sakaro, ada syakaro gitu ya.
Nah, kalau yang ini tertukar hurufnya syakaro artinya bersyukur, kalau Syukur. sakaro mabuk. Tapi kalau misalkan gini, ada misalkan ar-Rahman ya. Ar-Rahmani misalkan. Tapi kita membacanya ar-Rahmani, ar-Rahmani. Malahan bisa jadi nggak ada maknanya gitu. Ya, jadi bisa berubah makna, bisa tidak bermakna gitulah barangkali ya untuk Iya. kesalahan-kesalahan yang seperti Ya. ini. Nah, yang waladhdallin ini tidak bermakna. Jadi gak ada maknanya, walanya saja berarti ya. Jadi seperti dulu pernah Ya, saya mengungkapkan daizun ya. Daizun, ada yang menyebutkan orang Arab itu daizun. Saya mencari daizun gitu ya. Daizun. Nah, gini. Kalau secara urutan huruf ya, atau misalkan kan di dalam bahasa Arab kalau kalimat itu susunan dari huruf hijaiyah kan itu ya. Ini tersusun tidak kira-kira? Ini tersusun. Tapi ketika disebutkan daizun nggak ada artinya Pak Bu. Nggak ada artinya. Ternyata terbalik ya. Zaidun gitu. Nah, Zaidun. Nah, kalau Zaidun berarti Zaid gitu ya. Nama Zaid orang. gitu. Nama orang gitu. Ya kurang lebih. Ya gimana Pak? Apa itu di huruf lam ke dot itu naber juga atau enggak Ustaz? Oh iya, yang mana? Lam oh ini yang ini. Lam ke dot iya tetap nabar. Walau nanti ada ini pembahasannya ada. Setelah ini ada ya. Ini termasuk nanti alif tasniyah ya, alif tasniyah nanti di sini. Ini harus gini. Walau itu ada nabernya, enggak gini. Harus waladhdallin sama ya, bertasydid. Oke? Siap? Kita lanjutkan lagi ya, sedikit lagi. Karena ada beberapa hal yang perlu diinformasikan. Berikutnya yang keempat, Pak Bu, kita lanjutkan dulu. Waqaf pada mad muttasil atau mad wajib muttasil. Ini pun juga harus, Pak Bu. Kenapa harus diberikan nabar di sini, Pak Bu? Kenapa harus diberikan nabar di sini? Ada hamzah. Karena untuk menunjukkan bahwa di akhir bacaan kita ada hamzah. Maka sering terjadi juga, contoh misalkan wadduha. Nah, berarti wadduhanya ada apanya tuh? Ada hamzahnya kan? Kalau misalkan kita bacanya gini, wadduha gitu ya. Ha ada nabernya. Atau misalkan alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Makanya mad di akhir itu betul-betul harus hati-hati. Ini sering kali dikoreksi oleh para guru-guru ya. Wadduha ya harus lembut. Nah, kalau yang ini jangan sampai menghilangkan. Contoh, minal anba. Ada hamzahnya kira-kira gak Bu? Pak Bu? Kalau saya baca gini. Minal anba. Gak ada ya. Ada itu harus ada nabar. Minal anba. Nah, ada itu nabarnya. Bisa dipahami ya? Oke, dipahami. Oke, satu lagi Pak Bu, yang kelima. Yang kelima nah ini, yang tadi Pak Bu, yang ditanyakan oleh siapa tadi ya? Bapak ya. Apabila alif tasniyah gugur. Nah, ini nih. Ini yang dimaksud ya. Jadi ada pertemuan alif mad yang digugurkan ya karena bertemunya dua sukun dan dianjurkan memberikan nabar. Ya, dianjurkan di sini memberikan nabar. Contoh, tidak waqalal hamdu, tapi waqalal hamdulillahi, waqalal hamdulillahi. Kenapa dianjurkan untuk diberikan nabar? Karena pendengar itu bisa menyimak bahwa ada alif yang digugurkan karena pertemuannya dua sukun gitu, Pak Bu. Ya. Ada tidak alif yang tidak digugurkan? Ada. Contoh misalkan al-qari'ah. Al-qari'ah. Nah ya, ada al-qari'atu. Nah, kira-kira di sini ada yang digugurkan tidak, Pak Bu? Tidak ada. Tidak ada kan? Al-qari'ah.
Al-qari'ah. Tapi kalau misalkan kalimat yang kedua ada mal Ada. qari'atu. Nah, gitu. Ini beda lagi. Abaikan Pak Ustadz. Ya betul, yang diabaikan itu. Yang Tapi diabaikan bacaannya harus nabar. dinaberkan. Al-qari'ah, mal qari'ah. Bisa dipahami tidak? Ini alif tasniyah itu ya. Nah, ini ya. Contoh. Wa qala alhamdulillahi. Terus berikutnya wastabaqal bab. Nah, itu ya. Ini aja nih contoh al-qari'ah ya. Al-qari'ah. Yang keduanya mal qari'ah. Ada penekanan naber. Nah, gitu barangkali ya. Dan insya Allah nanti sesudah informasi kita bahas pengecualiannya, insya Allah ya. Baik, itu saja barangkali. Oke, siap, boleh. Mak, ada yang disebut alif zaidah itu maksud sama dengan saniyah tidak? Enggak, beda ya. Alif zaidah itu tambahan yang tidak ada maknanya ya, yang enggak ada maknanya gitu. Jadi sebetulnya zaidah itu tambahan kan ya. Disebut zaidah berarti alif tambahan. Kalau tathniyah ini kaitannya dengan makna yang menunjukkan dua ya. Kola, contoh nih, kola. Berarti kalau misalkan kola, berarti apa artinya? Berkata. Berkata. Iya, berkata. Tapi misalkan kola, dua orang laki-laki. nah gitu, Bu ya, bisa dipahami ya. Kolu gitu ya. Iya. Nah gitu. Kola berarti kalau misalkan dibaca panjang, la-nya berarti dua orang yang berkata gitu. Bisa dipahami ya. Nah ini Ya, makanya disebutnya alif tasniyah. Tapi kalau alif zaidah itu seperti mad iwad tuh. Mad iwad atau misalkan di fiil madi yang misalkan ada fa'alu ya. Iya. Fa'alu. Nah ini fa'alu ada alifnya. Nah ini enggak ada sih kaitannya. Ini hanya tambahannya saja. Yang bermakna itu adalah yang ininya nih. Wawul jamaahnya, wawul jamaah ya. Wawul jamaah itu ya yang menunjukkan banyaknya ini. Nah, di sini alifnya itu enggak ada ngaruhnya. Makanya alif itu untuk penjaga saja, penjaga apa ya? Sebagai ini nih. Ini kalau dari ini Pak Bu ya. Pernah tidak kalau misalkan saya tulis gini ya. Afwan, kurang bagus. Diperbagus dulu. Nah, ini. Nah, kira-kira saya buat tulisan seperti ini dua. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian, ini dari rosam dulu ya. Rosam goresan huruf. Kira-kira ini dibacanya apa? Kira-kira. Yang ini nih. Yang atas dibacanya, ada yang bisa membaca? Tanpa ada tanda apapun. Apa? Minhu. Nah, betul tadi ada minhu tuh siapa ya? Dibacanya. Nah, dibacanya minhu gitu ya. Minhu kan gitu ya. Minhu, afwan. Minhu. Oke, kalau yang ini? Sama berarti ya. Sama berarti ya. Minhu ya. Tapi saya coba tuliskan di sini bukan minhu, tapi mi'atin. Mi'atin. Nah, gitu ya. Mi'atin. Kok bisa seperti ini? Ternyata ada sejarah penulisan kalimat minhu ya, minhu yang seperti ini, ada minhu, ada mi'atin. Pernah tidak melihat seperti ini? Mi'atin. Nah, pernah tidak melihat kalimat seperti ini? Ada ya? Ada ya? Gitu. Nah, alif ini untuk menjaga makna tersebut, Pak Bu, biar tidak tertukar dengan minhu. Andai pun di zamannya gitu ya, di zamannya yang tanpa ada tanda apapun, Bapak Ibu sekalian, ini akan seperti ini tuh. Nggak ada harokatnya kan? Ya, baru rosamnya saja, goresan-goresan hurufnya saja. Kalau tanpa ada titik, harokat dan seterusnya, maka akan terjadi pengucapan minhu, ini pun juga minhu. Padahal di sini minhu, di sini mi'atin gitu ya. Nah gitu Pak Bu ya, untuk gambaran-gambaran tadi zaidah Bu ya.
Sudah clear, Bu? Sudah ya, insya Allah ya. Jadi kalau alif tasniah ini kaitannya dengan makna, menunjukkan dua orang ya, seperti tadi ya. Fa'ala, satu orang yang berbuat, fa'ala, dua orang berbuat. Tapi di sini digugurkan. Karena apa tadi Pak Bu? Karena bertemunya dua sukun bergabung tuh ya. Di sini ada sukunnya. Mad itu sukun tidak Pak Bu? Mad itu tidak menerima rokat, berarti mati. Gitu ya, itu mad. Sedangkan lam sukun pun juga ini kaitannya dengan mati juga atau sukun gitu ya. Sakinah, sukun. Makanya alif ini digugurkan. Makanya kalau misalkan kita membaca gini Pak Bu, wa qala alhamdulillah, itu tidak akan diketahui. Itu si kalimatnya itu nggak akan diketahui. Wa qala alhamdulillah, tapi wa qala alhamdulillah. Oh, di sini dua orang yang berkata gitu Pak Bu ya, dari segi pendengaran atau dari segi ucapan yang didengarkan oleh pendengar. Gitu barangkali ya Bapak Ibu sekalian. Untuk sementara kita skip dulu. Insya Allah barangkali ada yang ditanyakan nanti siap dipersiapkan selepas nanti informasi yang akan disampaikan oleh Kang Tian ya. Barangkali itu saja dulu Bapak Ibu sekalian, siap-siap nanti insya Allah akan ada talakinya juga insya Allah ya. Baik, barakallahu fikum. Saya izin untuk rehat sebentar. Silakan Bapak Ibu sekalian biar biar mempersiapkan ke air dulu boleh, biar gak ngantuk ya. Terus cemilannya juga, minumnya siapkan sambil menyimak informasi yang akan disampaikan oleh admin ya. Baik, Afwan, saya kembalikan kepada Kang Tian. Baik, terima kasih Ustadz untuk waktunya. Dan izin untuk memberikan informasi ya Ayah Bunda. Saya izin share screen terlebih dahulu ya Ayah Bunda ya. Afwan, ditunggu sebentar. Apakah sudah tampil Ayah Bunda? Apakah sudah tampil? Sudah. Alhamdulillah ya, tunggu sebentar ya. Ada. Yep. Suaranya hilang Ustaz. Suaranya Oh, kecil. suaranya ya di Suaranya kecil. Suaranya kecil sekali. Oh iya. Tes 1 2 3. Ayah Bunda, apakah suaranya sudah jelas? Iya, Jelas sudah. Ustaz. Sudah. Alhamdulillah. Jelas. Baik Ayah Bunda, Sudah. ya baik. Baik Ayah Bunda, terima kasih. Saya izin share screen yang sudah ditampilkan saat ini. Yang apabila teman-teman ataupun Ayah Bunda yang hari ini, malam ini yang baru bergabung di kajian malam Ahad ini, kami memiliki program salah satunya Tasin Akbar ya. Di kajian rutin ini 2 kali sepekan Ayah Bunda ya. Di yang pertama Tasin Ilmi bedah tajwidnya setiap hari Rabu jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan yang satunya Tasin Ilmi dan Amali yang malam ini kita laksanakan yaitu di hari Ahad malam jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Bagi Ayah Bunda yang ingin ataupun boleh meng-sharekan kajian malam ini gratis ya Ayah Bunda, bisa bergabung siapapun ya Ayah Bunda. Dan kami pun juga memiliki kelas private-nya juga. Semisal Ayah Bunda ingin lebih private-nya, yang pertama kita memiliki kelas private-nya kelas tikro nih Ayah Bunda. Semisal Ayah Bunda ingin mempelajari dari awal, dari dasar untuk huruf hijaiyahnya, kami ada kelas private-nya tikro ya Ayah Siap, Bunda. kita mulai ya. Dan polanya seperti ini Ayah Bunda ya, latihan polanya. Ba
ba ba ba ba ba ba. A a a a a a a. Ba 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 a ba. Ba 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 a ba. Oke, itu pembahasan kita adalah huruf kaf. Nah, ya di huruf kaf ini sering baik kita lihat di sini ibu-ibu sekalian, kita akan ketahui posisi makhraj huruf kaf ya. Nah, kita lihat dulu langit-langit atas. Nah, ini di sini ibu-ibu sekalian bisa menyentuh dengan lidah kita ya. Nah, kalau dari sini itu tidak menempel ke membaca Al-Qur'annya, tapi kita akan fokuskan kepada makhraj dan juga sifat. Apa itu makhraj? Bagi ayah bunda, semisal ingin mempelajari ataupun ingin masuk kelas tikrornya yang barusan tadi di-share, dan kelas tikror ini kami memiliki modulnya juga, ada modul dari tikror 1 dan sampai tikror 3 bagi ayah bunda yang ingin bergabung ya. Dan yang kedua, kami ada kelas tasinnya nih ayah bunda. Bagi ayah bunda yang ingin bergabung di kelas tasinnya, ini tahap yang kedua ayah bunda, yang tadi semisal ingin bergabung di kelas tikror, dan tahap keduanya ada kelas tasinnya ayah bunda ya, tasin tajwidnya. Dan tasin tajwid ini kami pun juga memiliki modul yang sangat lengkap. Ayah bunda bisa untuk mempelajari dari yang kurang konsisten madnya, dari mad 2 harokat sampai 6 harokat, dan modulnya juga sangat lengkap ya bunda. Ada tasin 1, modul A sampai D, dan ada tasin 2-nya. Dan nanti step yang ketiganya, nanti ayah bunda diarahkan ke kelas mahrojnya ya. Dan untuk tahap yang ketiga, apanya ya bunda, kita sharekan dulu. Dan tahap yang ketiga kami memiliki kelas private-nya, kelas talaki nih ayah bunda. Bagi ayah bunda yang ingin kelas talakinya, cuman untuk kelas talakinya nanti ada placement testnya terlebih dahulu ya. Placement testnya yaitu ayah bunda bisa sharekan ke admin audionya dengan surah Maryam ayat 1 sampai 5 ya bunda, biar nanti memudahkan ayah bunda. Dan yang terakhir kami memiliki kelas makomatnya ya bunda ya. Memiliki kelas makomatnya, dan kelas makomat ini bila ayah bunda ingin mempelajari ataupun pola iramanya, yang insya Allah nanti untuk iramanya yaitu irama kurdi ya bunda. Bagi ayah bunda ingin mempelajari irama-iramanya, kami memiliki kelas makomatnya ya bunda. Dan bagi ayah bunda yang ingin seperti ini ya polanya ya bunda ya. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Dan bagi ayah bunda yang ingin bergabung semisal dari kelas tikrornya, kelas kelas tasinnya, ayah bunda bisa japri admin. Boleh ayah bunda untuk menulis nomor adminnya 0821 2388 6526. Bagi ayah bunda yang ingin bergabung
Dan untuk jadwalnya ya Bunda, untuk jadwalnya ditunggu sebentar. Dan untuk jadwalnya, untuk kelas tasinnya ada di Selasa sore dan Jumat paginya. Ayah Bunda boleh mencatat ataupun di screenshot. Dan untuk kelas tasin ini ada khusus akhwat dan ada tikrornya ya. Ada kelas tasin yang kami buka saat ini. Ada kelas tasin dan kelas tikror. Dan yang terakhir ada kelas talakinya bagi ayah bunda. Ada di Rabu sorenya. Monggo bila ayah bunda ingin mendaftar boleh ya. Nanti saya sharekan di chat kolom komentar ya ayah bunda ya. Kami akan sharekan ya bunda ya. Tunggu sebentar. Bagi yang mau mendaftar silakan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kami kembalikan lagi kepada Ustadz Ari Abdullah. Tafadol Ustadz. Baik, syukron. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan kembali materinya ya. Oke, sebentar lagi nih materinya. Oke. Di sini ada pengecualian ya, langsung saja karena waktu kita terbatas. Nanti kalau misalkan ada beberapa pertanyaan terkait dengan kelas, langsung saja bisa melalui pendaftaran di kolom chat ya. Baik, pengecualian ternyata Pak Bu di sini ada apabila huruf yang bertasydid adalah nun dan mim. Nah, itu ya. Adalah nun dan mim, maka tidak perlu diberikan nabar. Contoh adalah di sini minal gham. Dikarenakan sudah apa? Sudah terdengar ya. Cuman yang jadi kelirunya itu adalah mimnya tidak didengungkan barangkali. Seperti itu minal gham. Minal gham itu tidak akan pendengar itu tidak akan merasakan bahwa di situ mimnya bertasydid. Jadi kalau misalkan mim dan nun bertasydid itu sudah dilengkapi dengan dengungan ya, makanya minal gham sudah menunjukkan bahwa dua huruf atau mimnya bertasydid. Terus berikutnya mithlahun. Kalau misalkan saya baca mithlahun, berarti nunnya tidak bertasydid. Jadi bisa diketahui bertasydid dan tidaknya dengungannya di situ ya. Terus minallan. Menunjukkan nunnya bertasydid. Dan yang terakhir karena ada dua untuk pengecualiannya, apabila huruf yang bertasydid adalah qalqalah maka tidak perlu juga diberikan nabar Pak Bu. Ya enggak gini. Tabat yada abi lahabi wa tab. Nah, ya tidak usah ditekan ya, tapi di sini sudah menunjukkan. Makanya nanti cara baca yang menentukan bertasydid dan tidak bertasydid. Contoh misalkan Pak Bu, saya baca seperti ini ya. Coba disimak. Saya misalkan membaca Quran surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, kira-kira dalnya bertasydid atau tidak? Tasydid. Bertasydid ya. Ya, dikarenakan bisa bisa diketahui bertasydid dan tidaknya ya. Padahal di Quran surah Al-Ikhlas di ayat pertama tidak ada tasydidnya. Qul huwallahu ahad. Hu ahad itu ya. Jadi tentunya ini memang tidak hanya Bapak Ibu sekalian harus mengetahui cara baca, karena cara baca di situ bisa menunjukkan bertasydid dan tidaknya huruf tersebut, huruf qalqalah tersebut ya. Maka bacaannya cukup seperti ini. Tabat yada abi lahabi wa tab. Nah, udah menentukan bahwa itu bertasydid. Berikutnya Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Nah, udah menentukan tasydid. Berbeda dengan wal hajj itu ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Berarti enggak bertasydid. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Bertasydid. Kalau wal hajj, itu tidak bertasydid. Watab
bertasydid, watab tidak bertasydid. Gitu Pak Bu ya. Untuk sementara yang saya pelajari saat ini, barangkali nanti ada tambahan-tambahannya yang lainnya ya, belum saya cek kembali. Tapi untuk sementara saya ketahui untuk materi naber ini pengecualiannya hanya ada 2, di huruf mim dan nun bertasydid dan di huruf qalqalah. Berarti sisanya diberikan naber gitu Pak Bu ya. Dan juga tentunya yang jadi barangkali yang baru nih ya, yang baru ayah bunda ketahui mungkin di sini, yang alif tasniah di sini ya, karena menunjukkan biar apa? Biar maknanya terasa gitu ya. Wa qalal hamdulillahi gitu ya. Jadi nanti kerasa bahwa ketika didengarkan ada naber di situ, oh ini ternyata kaitannya dengan yang tadi, yang ada maknanya gitu ya, yang asalnya satu orang ketika kita mendengar waqolal, nah itu menjadi oh ini ternyata menunjukkan dua orang. Itu Pak Bu ya. Jadi untuk bacaan saja bisa kita bisa mengetahui artinya gitu ya, dari bunyi ya, dari bunyi, apalagi dari huruf-huruf yang kita lihat di dalam Al-Qur'an gitu. Masya Allah ya. Dan alhamdulillah untuk sementara pembahasan naber ini yang biasanya kita bahas hanya sekilas ya, naberkan, hanya menekan saja. Nah sekarang materinya sudah dibahas secara rinci dan juga secara keseluruhan. Barangkali yang kurang-kurangnya boleh nanti oleh ayah bunda ditambah-tambah lagi gitu ya. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Sekarang kita akan memasuki ke tahap talaqi. Siap ya. Di sini kita akan coba 5 orang ya. Siap ya. Yang pertama kita Oke, gimana Bu? Apakah boleh bertanya sedikit? Oke, boleh. Monggo. Untuk tadi pengecualian yang kedua. Iya. Ya. Nah, itu yang qalqalah ya. Seandainya itu kan tidak naber cara bacanya ya Ustadz ya. Iya. Seandainya kita naberkan karena mungkin kita tidak sengaja, itu salah apa enggak? Sebetulnya itu hanya dari segi di kaidah saja sih Bu ya. Jadi cara bacanya kalau misalkan dinaberkan berarti nanti masuknya berlebihan, barangkali seperti itu. Dikarenakan memang makna nggak akan berubah. Contoh misalkan tabbat yada abi lahabi wa tab gitu ya. Enggak mengapa, tapi diusahakan tidak dinaberkan karena sudah cukup. Jadi naber itu sebetulnya fungsinya untuk apa? Naber itu fungsinya untuk menunjukkan bahwa bertasydid di huruf-huruf tertentu. Nah, terkecuali di huruf qalqalah. Sebetulnya huruf qalqalah itu sulit untuk dinaberkan sebetulnya gitu sih Bu. Nah coba ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Meskipun memang bisa ya, tapi kalau tanpa naber juga memang tidak masih bisa merasakan bahwa oh itu bertasydid, itu tidak gitu ya. Coba perhatikan kalau misalkan saya baca tadi seperti tabbat yada abi lahabi wa tab. Bertasydid enggak Pak Bu? Kalau misalkan watab enggak kan? Nah itu jadi memang sudah bisa ditentukan bahwa bertasydid dan tidaknya gitu. Ya Ibu ya. Nah terkecuali yang tadi ketika wasol ya, seperti wasol. Kondisi di mad lazim nih. Mad lazim ya. Nah ini nih, mad lazim. Nah, ini ketika kondisinya apa tadi? Kondisinya wasol ya, bukan qalqalah. Kan huruf qaf itu kan qalqalah ya, huruf qalqalah ya kalau sukun. Tapi kalau di sini kan sukunnya bukan sukun yang dipantulkan, tapi sukunnya sukun tasydid. Maka dibacanya harus naber. Al-haq. Nah, jadi nabernya di qafnya atau di lamnya Bu? Di alifnya Bu, yang ini, Pak Bu. Nabernya di alifnya atau di qafnya? Nah, kira-kira. Di qaf. Coba perhatikan. Al-haq. Yang mana tuh? Hanya di alif, itu. di alif, ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang hakikatnya qaf itu syiddah, dan syiddah itu
apa namanya, khususnya huruf-huruf qalqalah gitu ya, huruf-huruf qalqalah. Tapi memang berkaitan karena ada mad dulu ini, ada mad dulu di sini. Haq. Nah, kan gitu ya. Jadi di mad dulu yang diberikan hentakan atau nabar itu di huruf mad. Sedangkan kalau yang ini memang sudah ditentukan bahwa bakal terdengar yang mana bertasydid dan yang mana tidak gitu ya. Gitu barangkali Ibu ya, untuk sementara memang untuk di sisi kaidah pengucapan atau cara baca memang tidak diberikan nabar di huruf qalqalah karena tidak ada mad sebelumnya gitu ya. Kalau ada mad ya seperti tadi al-haqqah gitu ya. Kalau yang ini watab sudah cukup. Wal hajj. Andai pun ibu diberikan nabar, sepertinya memang tidak ada apa namanya, tidak ada larangan ya, nggak ada larangan, nggak boleh dinabar. Tapi di sini pengecualian ini adalah kesepakatan para ulama qiraah gitu Pak Bu, untuk huruf-huruf ini tidak usah diberikan nabar karena sudah menunjukkan bahwa kita bisa mendengarkan yang tasdid dan yang tidak gitu ya. Kalau misalkan nabernya dimunculkan, barangkali masuknya itu kepada berlebihan sih Bu, berlebihan. Artinya di yang pengecualian ini kalaupun salah itu nggak fatal gitu ya? Nggak fatal sih, enggak gitu ya. Itu nanti masuknya ke cara baca saja, kita ke cara baca. Nggak fatal jadi merubah mana, enggak. Ya aman, insyaallah ya. Nah, cuman kalau misalkan tidak diberikan jeda, nah itu yang bisa merubah makna di kalimat-kalimat yang lain barangkali seperti itu ya, karena mengurangi huruf itu berarti termasuk kesalahan jali kan gitu ya. Nah kesalahan jali itu bisa merubah makna atau tadi bisa tidak mempunyai makna gitu ya. Misalkan dibaca apa tadi watab, berarti mengurangi huruf gitu Pak Bu ya. Wal haj berarti mengurangi huruf, jimnya jadi satu gitu ya. Nah harusnya watab wal hajj. Nah, itu ya. Oke, itu ya. Siap ya Pak Bu ya? Waktunya siap, agak lumayan mepet. Kita langsung talaki saja. Yang pertama diwaqaf pada huruf bertasydid. Oke, siap. Saya saja langsung ya menyebutkan di sini ada Kakak Zahroni Ani afwan. Ya, Ibu berarti ya, Ibu Zahroni Ani, silakan. Iya, Ustaz. Oke, Bu, langsung 3 kalimat. Apa 3 kalimat, afwan? 3 bacaan ini, ya. Silakan. Tahu, Ustaz? Monggo, langsung ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala taqul lahuma uff. Maknya coba dipanjangkan Bu, afwan. Ini alisnya ketinggalan ya. Fala taqul lahuma uff. Iya. Kulla amrin mustaqir. Kulla amrin mustaqir. Jangan tebal. Mustaqir. Sip. Terus? Ulang, Ustaz. Cukup? Sudah, Bu? Yang bawah? Yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Naik sedikit, Bu. Yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Nah, gitu ya. Harus ada naiknya sedikit ya. Naber ya, penekanan. Sip, mantap. Bagus, Masya Allah. Oke, di sini ada Bapak Ahmad Hatta. Oke, yang on cam nih. Seharusnya kita prioritaskan juga yang on cam nih. Oke, tapi teman apa? Ya. Siap. Monggo, Pak. 3 ya. 3 ini, Pak. Ya, siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahum adu. Nah, hati-hati nggak jadi mad, Pak, tapi adu. Adu. Fa innahum adu. Nah, masih adu, tapi adu. Adu.
fa innahum adu. Masih adu Pak. Coba adu. Adu. Seperti Bapak misalkan kalau misalkan ada yang nyenggol, aduh, itu ya. Aduh, langsung sukun, langsung ini apa namanya? Langsung ke tasdidnya. Adu, enggak adu, tapi adu. Fa innahum adu. Nah, enggak adu juga ya, tapi adu. Jadi bunyinya itu Pak Hatta di ini, nah cuman tidak manjang. Aduh, enggak, tapi aduh sedikit. Coba. Fa innahum adu. Nah, gitu, barakallah. Sip, terus? Wa tawakkal alal hayy. Ah, bagus, sip. Hai, agak naik sedikit. Hai. Wa tawakkal alal hayy. Iya, bagus, terus? Qur'anan Arabiyya. Nah, tidak ditahan. Arabi, tapi Arabiyya, Arabiyya. Qur'anan Arabiyya. Nah, barakallahu fikum. Sip, mantap Pak Hatta ya. Mantap, bagus. Ustaz. Siap, kita lanjutkan. Berikutnya, di sini nih. Kita coba yang on cam terlebih dahulu. Nah, sini ibu-ibu dulu ini ya. Ibu Muftiah. Ibu Muftiah nih. Alhamdulillah. Ini baru sepertinya, baru saya panggil ya. Ibu Muftiah, betul? Baru dipanggil. Alhamdulillah ya. Dari kota asal mana, Bu? Makassar, Ustaz. Makassar. Masya Allah. Siap, Bu ya? Tiga ini potongan ayat sini. Monggo. Iya, Ustaz. Naber, masih naber ya? Oh iya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-haqqah Ya, terus bagus, Bu. waladdallin. Sip, mantap. Alif lam mim. Nah, gitu. Sip. Alhamdulillah, barakallahu fikum ya. Nah, itu alif lam mim juga sudah ada nabernya tadi, bagus. Nah, sedikit ya, tidak berlebihan. Tidak alif lam. Nah, enggak gitu juga. Tapi alif lam mim. Sedikit ya. Mantap, Bu. Alhamdulillah. Syukran, barakallahu fikum. Siap. Kita apa namanya? Memprioritaskan yang belum ya. Nah, di sini yang on cam dulu nih. Ada Ibu Nila. Dari Bandung nih Ibu Nila nih. Alhamdulillah, Bu, rezekinya nih. Oke, dari Bandung mana, Bu? Boleh di-on kan mikrofonnya. Di Batu Indah, Pak. Oh, Batu Indah itu daerah mananya ya? Soekarno-Hatta Buah Batu. Soekarno-Hatta Buah Batu. Masya Allah, barakallah ya. Nah, di Sobat Ngaji tuh di Cibiru, Bu, kantornya. Apa nanti barangkali bisa main tuh ke sana ya. Sip. Ya, Oke, syukran. Siap, di sini 2, Bu, tapi lumayan agak panjang ya. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ja'ahum minal amba. Nah, sip. Summastawa Ya, betul. Summastawa ilas sama. Iya, alhamdulillah itu ya. Jadi ada hamzanya kerasa. Jadi jangan sampai ilas sama. Itu gak ada tuh ya. Sama ada sudah sama. Nah, itu ya ada penekanan di situ. Masya Allah, barakallahu fikum. Terima kasih, Pak Ustaz. Oke, sama-sama. Siap, berikutnya di sini nih ada hamba Allah. Dengan Bapak siapa? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Dari kota asal mana, Pak? Jambi, Ustaz. Andika, Ustaz. Oh, Andika. Oh ya, Kak Andika ya, ini hamba Allah di sininya. Mantap, bagus. Yuk, siap ya.
Nah, ini pun juga termasuk dianjurkan gitu ya. Ini ada penganjuran saja. Jadi kalau misalkan nggak dinaberkan gimana gitu ya. Nah, cuman nanti kaitannya dengan pendengar. Jadi pendengar itu bisa menyimpulkan bahwa di situ menunjukkan, nah gitu ya, menunjukkan makna yang berbeda ya. Maknanya dua orang ya, atau antara satu dan duanya terdengar. Oke, monggo Pak. Oke, lama aku udah ngaji ya. Sebentar Ustaz dah, ibu manggil bentar. Oh Maaf. gitu. Udah. Oke, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alhamdulillahi Baik. wastabaqal bab. Nah, ulangi. Wastabaqal. Bab. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian untuk pengucapan naber. Nah, jadi yang terkecuali tadi apa? Nun dan mim bertasydid, syukron ya Pak ya. Nun dan mim bertasydid, terus Dan yang qalqalah. di akhir ya ketika wakaf ya. Ingat ketika wakaf dan juga ketika enggak berwakaf juga sama. Terus yang terakhir adalah qalqalah karena memang tidak usah dinaberkan juga bisa terdengar yang bertasydid yang tidak bertasydid. Nah, yang jadi perubahan atau yang terjadi kesalahan jali itu adalah ketika tidak diberikan jeda kalau di qalqalah. Dan juga nun dan mim bertasydid ya, seperti lahun yang harusnya lahun bertasydid itu ya, terdengar. Tapi kalau misalkan kita membacanya lahun, contoh yang tadi minal gham. Nah, kira-kira mimnya bertasydid atau tidak Pak Bu? Tidak. Minal gham. Tidak. Tidak ya, tapi kalau misalkan saya baca minal gham, nah itu baru bertasydid. Mithlahun, nunnya bertasydid tidak? Tidak. Mithlahun. Nah, gitu ya. Terus berikutnya Jadi ada gunanya ya Pak ya. betul. Jadi yang menunjukkan bertasydid dan tidaknya itu kalau mim dan nun itu guna. Gunanya agak lama gitu ya. Zamannya jaraknya agak lama ya. Terus sedangkan yang qalqalah, contoh misalkan tadi saya baca qul huwallahu ahad. Nah, kira-kira bertasydid tidak? Bertasydid itu. Bertasydid ya. Sering tidak kita mendengarkan bacaan-bacaan yang seperti qul huwallahu ahad, Allahus samad. Niatnya untuk memunculkan qalqalah padahal malah jadi bertasydid. Nah, harusnya qul huwallahu ahad. Nah, gitu kan enggak bertasydid. Tapi tabat yada abi lahabi wa tab. Nah, cukup bertasydid. Nah, gitu barangkali untuk sementara. Kalau diperdetail lagi pasti ya yang namanya kaidah-kaidah di dalam Al-Qur'an itu pasti akan lebih luas lagi. Ya, untuk sementara itu aja Bapak Ibu sekalian. Di sini sudah lebih 10 menit, mohon maaf ya karena ada talakinya alhamdulillah, dan saya akan berikan kesempatan bertanya sepertinya satu orang saja Kang Tian ya. Kita akan coba barangkali Bapak Ibu sekalian langsung bersuara saja ya, satu orang saja bertanya, diusahakan yang belum pernah bertanya nih harus bertanya nih ya. Oke, silakan Pak Bu. Ya Bapak, gimana Pak? Ini Pak Atis. Oh, Kak Fatir. Nah ini Kak Fatir, silakan, monggo. Atau mau memberikan kesempatan kepada yang lain Kak Fatir yang belum pernah bertanya? Sering banget nih Kak Fatir. Fatir sering. Ada Bu, Ibu, silakan, monggo. Kalau misalkan nggak ada berarti Kak Fatir nih, ya. Nggak ada berarti. Kak Fatir silakan, monggo. Ustaz, kalau di Al-Quran cetak ke Indonesia itu rasulnya Rasul Utsmani. Kalau Madinah itu Rasul apa ya? Apa bedanya Rasul Utsmani sama Rasul yang dicetak ke Madinah? Bisa saat lagi. Oke, siap, gak apa-apa ya. Ingat, rosem itu bentuk apa? Bentuk huruf goresan, itu rosem ya. Kalau perbedaan tanda itu dobet. Ada dobetnya Madinah, ada dobetnya Indonesia. Contoh misalkan dobetnya Madinah
itu seperti alif lam mim itu gini. Ya. Nah, gini doang. Mimnya tidak ada sukun sama sekali. Kayak apa? Nah gini. Nah gini ya. Jadi ada alis di sini, terus di sini ada alis. Nah, tapi cara bacanya gimana Pak Bu? Alif lam mim. Tetap ada bertasydid, ada nabernya gitu ya. Sedangkan kalau misalkan Indonesia, nah gini, ada alis, ini bertasydid, ini beralis ya. Jadi kalau dari bentuk huruf yang seperti ini, Kak Fatir ya, kalau misalkan gini, ini kurang bagus. Nah gini, terus ini seperti ini juga sama. Nah ini ada rosem, rosemnya kira-kira sama tidak Kak Fatir di sini? Beda. Nah coba ini yang ini, ini sama tidak? Sama. Sama. Ini adalah rosem, bentuk huruf. Oke, goresan ya. Sedangkan ketika diberikan tanda nih, kalau yang cetakan Madinah seperti ini, kalau cetakan Indonesia seperti ini. Nah, ini baru berbeda karena dobet atau tanda bacanya di mushaf Indonesia itu diberikan tasydid, sedangkan di mushaf Al-Qur'an cetakan Madinah tidak diberikan tasydid. Tapi kira-kira bacaannya beda atau sama? Sama. Gitu. Sama. Kak Fatir ya. Makanya ada 3 harus diingat-ingat. Ada rosem. Terus apalagi yang kedua, Pak Bu ada yang tahu urutan ini? Dobet. Ya. Dobet. Terus yang ketiga? Tashkil bukan tasydid ya. Tashkil. Rosem itu bentuk huruf. Contoh ketika saya baca ketika saya tulis ya. Ini huruf apa saja? Ba, ta, tha, fa kan gitu ya. Ini adalah rosem. Kalau dobet itu ketika saya berikan titik di bawah 1 terus diberikan fathah jadi huruf apa? Ba ya. Ketika saya berikan titik 2 di atas diberikan fathah? Ta ya. Titiknya tambah 1 diberikan fathah? Nah ini dobet ya, tanda baca. Berarti rosemnya sama tetap ya. Makanya kalau kita lihat di mushaf Al-Qur'an Indonesia yang tahun sekarang ya, yang angkatan pokoknya 2000 ya, pokoknya yang sudah tercetak di Indonesia saat ini rosemnya sudah Utsmani semuanya. Rosemnya ya, cuman yang berbeda itu adalah dobetnya. Kalau tashkil itu simbol-simbol. Contoh, kalau di dalam mushaf Indonesia itu ada nun kecil di bawah alif, betul ya? Nun kecil di bawah alif nih. Sedangkan di mushaf cetakan Madinah tidak ada nun kecil. Tidak ada. Gitu. Hamzah wasol. Nah, ini adalah betul hamzah wasol. Terus apalagi banyak kok ya. Di mushaf Indonesia ada tanda hati terbalik di waqaf lam alif nih, ya. Sedangkan di mushaf Madinah bahkan waqafnya gak ada, gitu ya. Gak ada waqafnya, gitu ya, seperti Al-Fatihah tuh. Al-Fatihah nih. Seperti Al-Fatihah di mushaf Al-Qur'an Indonesia seperti ini. Nah, coba ya, ini biar lebih detail lagi. Gak apa-apa. Nah, ini mushaf Indonesia, lihat. Ya, di ayat ke-7. Ada waqaf lam alif di siratal ladzina an'amta alaihim, terus ada tanda bulatan seperti angka 5, atau di mushaf Al-Qur'an yang lain itu hati terbalik. Sedangkan di mushaf Al-Qur'an Madinah, kita lihat di sini di Quran surah Al-Fatihahnya, kita lihat. Nah, kita lihat di sini tidak ada waqaf sama sekali, betul tidak? Siratal ladzina an'amta alaihim, ada waqaf tidak? Tidak ada. Ada lam alifnya? Nggak ada. Ada tanda bulatannya? Nggak ada. Ya. Tapi rosemnya sama tidak? Huruf sodnya gitu, toknya gitu, ya lamnya gitu, ainnya gitu, sama. Itu adalah rosmul, ya, rosmul atau rosem, ya, rosem Utsmani. Semuanya rosem Utsmani. Cuman yang berbeda itu adalah dari dobat dan juga tashkil. Tashkil itu simbol seperti waqaf jaiz jim, waqaf qaf lam, gitu ya. Terus sodlam gitu. Ustadz, ini yang saya tanyakan lewat Japri kemarin, Ustadz. Oh gitu. Iya, Ini saya, berarti Ustadz. alhamdulillah sudah terjawab, Bu, sudah terjawab. Iya, berarti nanti kita tergantung kita bacanya pakai Depak atau Madinah gitu ya, Ustadz ya. Nah, Nanti untuk bacanya kan berbeda. jadi sebetulnya hakikatnya ibu enak yang mana gitu, mau cetakan Madinah atau Indonesia gitu aja. Oh iya.
Kalau misalkan kita senangnya dengan mushaf Indonesia, nah yang gini misalkan saya udah enak yang seperti ini, Ustaz, nggak apa-apa. Dikarenakan hakikatnya kita membacanya harus baik dan benar gitu kan. Kalau misalkan kita nyaman dengan mushaf Al-Quran Indonesia yang berwarna, ya udah kita pakai saja yang ini gitu ya. Tapi kalau misalkan ibu bapak sebagai pengajar, ini harus dikuasai ya cetakan Indonesianya dan cetakan Madinahnya. Kalau misalkan ada yang bertanya, bisa menjawab seperti itu ya, gitu Bu. Jadi bebas ya, bebas Bu. Ya, ya, Pak, karena maaf apa? kalau itu Pak, kalau Gimana Bu? ayat-ayat gharib seperti tashil, imala itu masuk ke taskil, Ke dobet, ke dobet bukan Bu. simbol ya? Simbol itu nanti termasuk sih ya. Jadi oh iya afwan, simbol ya. Ke simbol, Simbol kan ya? Kan ada Tashkil, tanda tashkil. imalah gitu Betul, ya. betul. Ada imalanya ya. Terus Iya. seperti Sakta apa gitu, namanya? Pak. Sakta ada sin Iya. gitu ya. Iya. Ada sin, betul. Ada Ya, tulisannya kalau di Indonesia ya. betul. Kalau di Indonesia ada apa namanya? Ada tulisannya Tashkil. tashkil, Ada tulisannya. imalah gitu ya. Sedangkan di Iya. mushaf Madinah Madinah nggak ada segitiga ya? ya. Nah, ada persegi, iya. Itu termasuk tashkil, simbol berarti. Taskil ya. Kalau Ustaz dobet itu Afwan, cara baca ya. Ya, Ya Bu, ya. gimana Bu? Ustaz Afwan, yang kayak tadi tanda wakaf mamnu itu, lam alif itu kan nggak boleh berhenti, Betul. larangan berhenti. Nah, sedangkan antara dua mushaf itu, antara Depak dan Madinah, itu kan beda. Nah, katanya saya pernah dengar kalau bisa mengubah makna, itu gimana Ustaz? Oke. Nah, itu apa namanya harus dicek dulu ya. Dicek dulu kalimat yang mana gitu ya. Jadi dapat merubah makna dan tidaknya itu tergantung kalimat yang mana. Saya belum menyusunkan ya, belum menyusunkan yang tidak boleh diberhentikan. Jadi memang ada Bu. Ada waqaf lam alif yang memang tidak boleh diberhentikan karena sebetulnya tidak merubah makna tapi merubah susunan kata gitu ya. Merubah susunan kata. Kalau dicontohkan agak belum ada contohnya nih ya. Jadi sebetulnya bisa ini Bu, bisa salah memahami lah gitu ya. Jadi kalau merubah mana sepertinya seperti siratal ladzina an'amta alaihim, ini sebetulnya enggak merubah mana. Tapi bisa jadi merusak susunan kata gitu ya. Merusak susunan kata. Seperti itu ya. Jadi memang seperti ini nih, siratal ladzina an'amta alaihim, apakah merubah mana atau tidak? Enggak sebetulnya. Gitu ya, enggak merubah mana. Tapi nanti setiap pembaca itu bisa memaknai suatu susunan kata, gitu ya. Kan di dalam bahasa Indonesia pun juga ada tuh ya. Kalau misalkan kalau yang tidak merubah mana seperti gini. Apa namanya? Ibu pergi ke sekolah. Kan ada titik dulu tuh ya. Ibu pergi berhenti ke sekolah. Berbeda dengan ibu pergi ke sekolah. Kan nggak merubah makna, cuman ada intonasi yang berbeda gitu ya. Tapi kalau misalkan saya pernah mencontohkan, cuman saya lupa lagi ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia salah titik saja gitu ya, salah titik koma itu bisa merubah susunan kata gitu ya. Kalau merubah makna tadi sepertinya apa namanya walau alam Bu ya, di kalimat yang mana seperti Sedikit gimana Bu? Pak ya. Ya, itu di surat Al-Fatihah yang siratal ladzina an'amta alaihim itu cara bacanya berhenti di alaihim atau langsung itu yang betul yang mana atau dua-duanya betul? Oke, ada tiga ya, ada tiga. Kalau misalkan kita ngukurnya riwayat Hafaz, Thoriqah Syatibiyah yang kita baca ya, maka itu harus satu nafas, Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pertanyaannya, kalau misalkan nafasnya kurang atau tidak sampai, maka kita bisa berhenti cara yang pertama. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah gitu ya. Ini cara pertama. Terus diulangi lagi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi ayah bunda misalkan sampai ghairil maghdubi alaihim, napasnya masih kurang. Berarti di mana? Yang ketiga, siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti, ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
waladdallin. Nah, ketika kita memberhentikan siratal ladzina an'amta alaihim, ini menurut riwayat yang lain, salah satu di antaranya riwayat Hafs, bukan riwayat Hafs, riwayat Waras ya, bahwa di siratal ladzina an'amta alaihim ini ada tanda bulatan itu menunjukkan bahwa di riwayat yang lain termasuk ayat. Masih ingat tidak Pak Bu? Saya melihatkan gambar kepada Bapak Ibu memperlihatkan gambar riwayat Hafs, riwayat Waras ya. Contoh misalkan Al-Qur'an di sini ada Al-Fatihah riwayat Wars. Nah, gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, lihat Pak Bu. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, kita lihat tuh. Ini riwayat Waras. Saya zoom. Lihat siratal ladzina an'amta alaihim ayat berapa tuh? 6. Ayat 6. Nah, ini di riwayat Waras. selain Hafs atau riwayat Waras, ini berhentinya di siratal ladzina an'amta alaihim. Tuh, ya boleh juga di sini berarti ya. Tapi ya kembali kepada yang tadi. Bapak Ibu sekalian ingin mempraktekkan yang mana? Kalau misalkan secara secara khusus riwayat Hafs mempraktekannya seperti apa? 1 kali nafas. Gitu ya. Kalau enggak kuat, berarti kita mewasolkan sampai alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Berhenti ibtidanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi banyak juga yang enggak kuat juga sama Pak di sini. Enggak kuat sampai alaihim, maka berhentinya seperti riwayatnya Waras gitu. Ya, seperti itu Pak. Barangkali ini yang bertanya jadi banyak nih, Masya Allah ya barangkali. Oke, salah baca itu. Betul, nggak apa-apa ya. Baik, cukup ya Bapak Ibu sekalian ya. Semangat sekali nih, alhamdulillah. Ini bab number nih ya. Bab number jadi memanjang ya. Oke, banyak sekali hal yang tentunya berkaitan dengan dobet dan juga tashkil tadi ya, secara simbol ataupun juga secara cara baca. Makanya sekali lagi tadi rosem itu adalah bentuk huruf. Kalau bentuknya seperti ini dikasih titik, itu akan berubah huruf gitu ya. Terus kalau misalkan dobet itu diberikan harokat fathah kasar doma akan merubah huruf juga dan juga makna gitu ya. Tapi kalau tashkil itu berkaitan dengan simbol-simbol. Betul yang tadi ya, kaitannya dengan saktah, imalah, tashil, terus wakof lam alif, wakof jaiz jim ya, kola, sodlam ya. Terus titik 3 dan seterusnya, mamnu ya, seperti itu. Jadi itu termasuk berarti tashkil, simbol. Dan simbol itu di mushaf dobet dan simbol itu di mushaf cetakan Madinah dan Indonesia berbeda gitu ya. Makanya sebetulnya kalau misalkan harus belajar sih dua-duanya. Jadi nanti bisa memahami suatu makna Pak Bu. Oh, ternyata di cetakan Madinah itu tidak diwasolkan di sini ya, sedangkan di mushaf Indonesia diwakafkan gitu. Ya itu jadi nanti tergantung tergantung penyusunan pemberian dobet dan tashkil tersebut memaknai suatu kalimat-kalimat di dalam Al-Quran tersebut ya. Makanya kita itu sebetulnya dipermudah Pak Bu dengan simbol-simbol yang seperti itu. Biar apa? Karena kita sulit untuk memahami apa yang kita baca di dalam Al-Quran ya. Karena belajar bahasa Arab pun juga ya luar biasa, meskipun di kita pun juga insya Allah mohon doanya tetapi akan masih ada proses ya yang perlu dipertimbangkan, dan juga menyusun modul bahasa Arabnya biar lebih sistematik dan juga biar lebih mudah untuk dipahami. Jadi insya Allah sabar terlebih dahulu. Pokoknya tetap stay di grup masing-masing. Mudah-mudahan banyak program-program yang bisa dimaksimalkan oleh ayah bunda sekalian, dan insya Allah sifatnya kita gratis ya. Bersama-sama belajar, dan juga kalau misalkan ayah bunda menyimak di antara kita guru-guru di Sobat Ngaji ada yang keliru, mohon dikoreksi langsung ya. Seperti itu, insya Allah kita saling ya di sini. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian untuk sementara. Pasti kalau dibuka forum diskusi ini sepertinya akan banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan. Yang tadi ya Kak Fatir sudah clear ya. Jadi rosam itu bentuk, kalau dobet tanda baca, kalau tashkil adalah simbol-simbol
gitu ya. Barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya ayah bunda sekalian. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan kelas akbar yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita kesehatan dan juga waktu luang untuk senantiasa bisa mengikuti kembali kajian-kajian akbar berikutnya. Amin ya robbal alamin. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dan juga tim. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan, informasi yang disampaikan menjadi ilmu dan informasi yang bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la